Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang solih-solihah? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan doa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak yang solih-solihah, pembelajaran pada hari ini yaitu bab 9 tentang akhlak tercela. Akhlak tercela banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak contohnya. Namun, hari ini Ustadzah akan membahas tentang sifat malas. Pasti kalian tahu malas itu apa ya? Untuk lebih jelasnya, simaklah keterangan dari Ustadzah berikut ini. Kemudian nanti simpulkan, membuat rangkuman yang ada di buku pelajaran kalian, serta diskusikan dengan teman-teman ataupun dengan ustadzah atau bapak dan ibu guru jika tidak memahami. Simaklah keterangan dari sifat malas berikut ini. Kembali lagi anak-anak bersama ustadzah. Di awal tadi Ustadzah sudah menyebutkan bahwa kita akan belajar di pelajaran ke-9 yaitu akhlak tercela. Dan akhlak tercela ini sekarang kita akan membahas tentang sifat malas. Apa itu malas? Malas adalah rasa tidak antusias atau rasa enggan mengeluarkan usaha atau energi. Malas merupakan salah satu sifat tercela dan sifat malas seringkali dapat menghinggapi setiap orang. Dan orang yang mempunyai sifat pemalas biasanya ia tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk berusaha. Anak-anak, dari sini apakah sudah paham sifat malas? Semoga kalian bisa memahaminya sebelum kita ke slide berikutnya. Berikutnya yaitu kita akan mengetahui bagaimana hukum dari sifat malas. Hukum dari sifat malas adalah jelas sudah ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 71 sampai 72 serta hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sifat malas sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Otomatis sifat malas ini berarti dilarang oleh agama Islam. Agama Islam menganjurkan umatnya bekerja keras dan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari lemah dan malas. Tahukah kalian doa untuk terhindar dari sifat malas? Ya, doa untuk terhindar dari sifat malas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali
yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan lemah." Nah, di slide ini kita belajar tentang contoh sifat malas dan bagaimana cara menghindari sifat malas tersebut. Contoh-contoh sifat malas atau perbuatan malas sering kita lihat di sekitar kita dan dapat kita jumpai di sekitar kita, perbuatan malas maupun sifat malas. Yang pertama yaitu anak yang malas belajar. Yo, kalian apakah termasuk dari salah satu anak yang malas belajar? Ustazah berharap kalian tidak termasuk dalam anak yang malas belajar ya. Kenapa? Karena anak yang malas belajar tersebut bisa menyebabkan tidak naik kelas dan bisa juga menyebabkan nilainya jelek. Sehingga dari perbuatan malas itu maka akan merugikan dirinya sendiri. Contoh perbuatan malas lainnya yaitu kalian pasti sering melihat pengemis-pengemis yang ada di jalan raya, yang ada di perempatan lampu merah. Itu banyak pengemis yang meminta-minta, ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa, tetapi kondisinya masih gagah, masih layak untuk bekerja. Dan ternyata ada juga yang kehidupan keluarganya atau kemampanannya itu di atas rata-rata. Tetapi kenapa mereka tidak mau bekerja? Karena itu tadi, banyak pengemis yang bekerja atau mengemis di jalan raya, meminta-minta, bukan karena kekurangan materi atau ekonominya, tetapi karena mereka malas bekerja, malas mengeluarkan keringat. Mereka lebih senang untuk meminta-minta karena hasilnya lebih besar dan pekerjaannya juga lebih mudah. Itu sebenarnya contoh perbuatan malas. Oke, berikutnya yaitu contoh petani yang malas, yang suka tidur di bawah pohon sampai pekerjaannya untuk mengusir burung-burung yang memakan padinya tidak terlaksana. Itu adalah salah satu contoh atau sedikit contoh perbuatan malas yang ada di sekitar kita. Dan semoga anak-anak bisa menemukan contoh-contoh perbuatan malas lainnya yang ada di sekitar kalian. Itu bisa dijadikan bahan diskusi kalian loh dengan teman-teman kalian. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha. Berikutnya kita akan belajar, kita akan mengetahui bagaimana cara menghindari sifat malas. Nah, cara pertama yaitu kita harus meniatkan di dalam hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, cara menghindari berikutnya yaitu berusaha mencintai pekerjaannya, kemudian melakukan pekerjaan itu dengan rasa ikhlas dan gembira, serta harus bersungguh-sungguh tentunya. Nah, berikutnya anak-anak yaitu jangan selalu mengeluh dan mudah bosan. Nah, ini yang sering Ustazah dengar waktu di kelas. Ustazah, ini tidak bisa. Ustazah, ini saya nggak tahu jawabannya. Padahal kalian belum
membuka, belum belajar, bahkan belum mengerjakan tugas dari ustadz atau ustadzah, tapi sudah mengeluh atau menyerah lebih dulu. Jadi kalian belum bisa mengukur kemampuan kalian, tapi tiba-tiba sudah menyerah. Nah, itu tidak boleh, karena itu termasuk sifat malas. Oleh karena itu jangan selalu mengeluh dan jangan mudah bosan. Nah, untuk di akhir pembelajaran ini, anak-anak, setiap kita selesai berusaha, bekerja, ataupun belajar, jangan lupa anak-anak harus beribadah, harus berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena sebagai bentuk usaha dalam upaya untuk merubah hidup menjadi lebih baik, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk bekerja lebih giat agar mendapatkan hasil atau mendapatkan keinginan yang akan tercapai. Dan hal itu sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'du, dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum jika sebelum kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Otomatis hal ini kita maknai yaitu jika kita belum berusaha maka jangan mengharapkan hasil yang maksimal. Namun sebaliknya, jika kita berusaha dengan tekun dan sungguh-sungguh, maka hadiahnya atau keinginan kita akan terpenuhi dan tercapai berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, barusan Ustadzah sudah menyampaikan tentang akhlak tercela, yaitu malas, sifat malas. Dari sini, apabila kalian belum memahami, kalian bisa bertanya langsung ke Ustadzah. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan terus belajar, berusaha dan terus berusaha, pantang menyerah. Karena Allah juga berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, maka kaumnya tidak merubahnya sendiri. Nah, berdoa itu dilakukan di akhir setelah usaha yang kalian lakukan. Berdoanya yaitu dengan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, cukup di sini pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.